Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market mulai terkoreksi tipis-tipis, sebesar 0,81%, dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1%-an, ya, 1, something atau 0,94% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 27.830. Sesuai dengan pembahasan DCT kemarin, ya, karena kemarin memang sudah cukup overbought, ya. Jadi dia udah reject 2 kali oleh MA50 dan di atas dari upper band di daily, ya. Jadi normal lah dia masuk lagi ke price range ini menurut gua, ya. Lalu untuk Ethereum dia terjadi koreksi juga, tapi lebih kecil di 0,39% di angka 1900 pas. Lalu untuk BNB dia terkoreksi juga sebesar 0,97% di angka 312. Dan untuk XRP dia malah meningkat, ya, dia kelanjut lagi meningkat sebesar 2,13% dan sekarang trading di angka 49 sen. Sementara Cardano dia juga terkoreksi tapi lebih kecil jauh, ya, hanya di 0,17% saja, tepatnya di angka 38 sen. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 0,46% di angka 0,073. Polygon Matic terkoreksi sebesar 3,15%, ini signifikan, ya, di angka 90 sen. Dan yang terakhir Solana dia malah meningkat, ya, lanjut lagi meningkat sebesar 1,30% dan sekarang trading di angka $21 lebih 15 sen. Not bad, ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat, ya, kecenderungannya memang koreksi secara keseluruhannya. Tapi beberapa ada yang lumayan lah, ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good, ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial, ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat, ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini, ya, 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah, ya, yang untuk si CryptoStocks ini, dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join. Ya, setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow. Ya, jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya. Ya, nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya, ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance, ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that, ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, akan ada satu data penting dari US pada hari ini, yaitu adalah data CB Consumer Confidence, ya. Nah, di sini untuk consumer confidence seperti pembahasan kita dari kemarin, ya. Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini forecast-nya 99, kita berharap dia lebih rendah daripada 99, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data ekonomi kita pada hari ini, ya. Nah, untuk besok juga ada beberapa yang penting, antara 1 atau 2 gue lupa, ya. Coba kita lihat di sini dari US itu ini 1, ya, JOLTS Jobs Opening, dan ya ternyata cuma 1, ya. Untuk besok kita bisa di sini si JOLTS Jobs Opening ini harapan kita itu dia kayaknya lebih rendah, ya. Sebentar, kita bisa lihat dulu di sini. Ya, kita ingin dia lebih rendah daripada forecast karena a reading that is stronger than forecast is generally supportive or bullish for the USD, dan kita ingin apa? USD melemah, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita untuk hari ini dan besok ya. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin apa? Kita ngomongin fake out ya. Kalau kita ingat di sini di ini Maret ya waktu itu ya. Kita ingat di 20 ribuan tiba-tiba dia fake out sampai jauh signifikan di bawah dari 20 ya. Ini sekitar 19.000 something. Tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada apa, boom, naik lagi ke atas. Nah, apakah akan ini turun lagi di sini? Ada kemungkinan, ya cukup mirip. Kita bisa di sini ya, fake out dulu, tapi ini mungkin lebih lama kerasanya. Di sini cuma sehari, 2 hari, fake out. Nah, mulai naik lagi ke atas. Apakah dia akan langsung ke atas seperti di sini? Atau dia akan retest lagi dulu ke daerah 27.000. Nah, itu kita nggak tahu ya. Nah, itu dia makanya pentingnya kita kenapa punya posisi jangka panjang secara long term ya. Karena lagi-lagi kalau kita terlalu time frame kita terlalu pendek ya, kalau kita trading futures kan ya mentok-mentok berapa lama sih? Dan kalau dia tembus secara daily close atau weekly close di support tertentu, ya kita cut loss. Nah, tapi kalau kita lakukannya secara spot dan long term, ya ini kita dalam keadaan profit nih saat kita sudah akumulasi di 27.000 di daerah sini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya, quite simple. Tinggal kita lihat apakah akan seperti di sini langsung loncat atau dia setelah dia fake out ke atas, setelah dia fake out ke bawah, lalu daily close di atas, apakah dia akan turun dulu, pelan-pelan baru naik ke atas atau seperti di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis di Twitternya. Sekarang kita akan masuk lagi ke TA. Untuk TA kita akan lihat dulu Bitcoin ya, kondisinya oke menurut gua dan literally sesuai dengan analisa kita kemarin ya. Gue udah bilang, ada nggak kemungkinan dia di atas 20.000? Ada, tapi kecil. Kenapa? Ya upper band, kita bisa di sini ya. Upper band itu mengkontain sekitar 95% dari harga. Jadi kalau sampai terjadi daily close signifikan di atas, chancesnya ya lebih besar dia akan masuk lagi ke dalam. Dan voila, benar-benar terjadi seperti itu ya. Masuk lagi ke dalam dan sekarang mulai retest lagi ke upper band. Ya, jadi ini sesuai sama analisa kemarin. Nah, PR-nya sekarang adalah apa sih? PR-nya adalah kalau bisa ya dia bertahan aja di sini. Bertahan di sini, terus nunggu upper band mulai pelan-pelan naik. Nah, dia mulai retest lagi ke 28.000 ya. Nah, jadi mungkin seperti itu aja sih PR untuk Bitcoin ya. Mungkin kalau yang lebih ininya lagi sih ya kalau bisa sih ya dia bertahan di atas dari EMA 20, bertahan juga di atas dari 27.000. Retest kalau seperti kayak di sini ya boleh lah ya. Retest boleh-boleh aja. Asal jangan jebol lagi ke bawah. Kalau jebol lagi ke bawah itu nyebelin banget. Itu namanya ngulangin PR ya. Jadi kalau bisa ya di sini nggak apa lah ya. Asalkan dia bermain di daerah 28.000 sampai 27.000 ya. Nah, nanti in theory semakin MA20 naik ke atas harusnya kalau dia ini bisa menjadi support. Nah, dia pelan-pelan ke atas, ke atas, ke atas dan in theory harusnya juga bisa menembus resisten karena si upper band-nya sudah mulai meluas lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk di daily-nya. Untuk di weekly ya, untuk di weekly kita lihat sekarang kondisi Bitcoin ya masih ya bagus lah ya, lumayan jauh dari EMA 200. Nah, nanti kemungkinan besar dalam beberapa minggu ke depan bull support band akan tembus EMA 200 ya, akan di atas dari EMA 200. Semoga saja ini bisa menekan harga Bitcoin supaya bisa pelan-pelan naik dan retest ke 32.000. Karena seperti yang gue bilang ya, kita masih punya resiko apa? Resesi. Terakhir kali Bitcoin kena resesi itu di 2020 ya, di mana ini terjadi COVID crash. Nah, maka dari itu, seperti yang gue sudah katakan dari sebelumnya, kita butuh apa? Kita butuh Bitcoin yang rally ya. Kita butuh Bitcoin rally. Target gua sih kalau bisa 45.000 di sini. Sorry, bukan di sini. Nah, di sini 45 ribuan sampai ya mungkin 50 ribuan. Ya itu target gua ya. Sampai all time high sih kayaknya enggak lah ya. Gue berharapnya 45.000 sampai 50.000. Nah, kalau sampai benar-benar resesinya terjadi sesuai sama prediksi ini ya, Paman Jerome ya bukan Jerome Pauline tapi Jerome Powell ya. Nah, kalau kita di sini bisa sampai sini ya. Nah, kalau sampai benar-benar jadi resesi, nah masih ada bantalan gitu, masih banyak support yang bisa menahan harga Bitcoin supaya nggak hancur ke bawah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara weekly dan daily-nya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat menyebalkan juga ya kemarin padahal daily close di bawah, opennya di atas lagi ya. Jadi ya kadang-kadang memang market tidak sesuai harapan kita, tapi nggak apa ya. Masih sama PR-nya berarti sama seperti kemarin ya.
Kalau bisa daily close di bawah dari 104, retest sebagai resisten, nah lanjut lagi ke bawah. Itu harapan kita ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshiko Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain dan merasa kurang nyaman taruh di exchanger, gue sangat sarankan untuk beli hardware wallet, tapi jangan asal ya, belinya di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini. Ya, ada SafePal, Cool Wallet, ada Ballet, ada OneKey, ada Trezor, dan lain-lain. Ya, gue pribadi udah review OneKey dan Ballet. Buat lo yang belum nonton silahkan boleh cek ya. Dan buat lo yang pengen silahkan beli di sini. Jangan ngehemat-hemat dikit, ujung-ujungnya malah beli wallet yang sudah compromise dan malah hilang semua kriptonya ya. Sekarang kita lanjut ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, harusnya si posisi shortnya udah profit, tapi nanti kita bahas di belakang lah ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama sudah tembus. Buy limit kedua di daerah 27.000 dengan EMA 20. Gue jadiin satu aja sekarang ya. Lalu untuk buy limit ketiganya itu di 26.300-an, which is itu adalah MA 200 weekly ya. Untuk posisi futuresnya seperti pembahasan gua tadi, retest 1, retest 2 di MA50, target TP di 28.000 sudah kena. Ya, ini profitnya nggak gede amat tapi lumayan ya. Sementara untuk posisi longnya masih cukup jauh di bawah ya. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 27.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Bitcoin. Dan Ethereum sama-sama posisi shortnya udah kena target TP, sudah profit. Kalau lo dapet juga posisi longnya udah kena profit lagi, luar biasa ya. Nanti kita bahas detail di belakang. Untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua ya. Buy limit pertama di EMA50 sudah kena, buy limit kedua di EMA20, dan buy limit ketiga kita di 1780. Nah, untuk posisi futuresnya nih, asik ya. Kemarin retest 1, retest 2 udah kena untuk satu posisi short, dapat profit 1%-an ya, kurang lebih 1,2%. Lalu hari ini retest 1, retest 2 sudah terjadi lagi di EMA50, berarti sudah punya posisi long, harusnya dari tadi pagi ya. Nah, langsung kena juga target TP. Jadi 1,2% ke bawah, 1,2% ke atas ya. Lumayan, not bad. Cuma dalam berapa ini ya, cuma dalam kesan 3 hari ini langsung bisa profit atas bawah ya, not bad. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan XRP lanjut lagi ke atas dan sekarang sepertinya semakin mendekati 50 sen sebagai resisten ya. Nah, tetapi buy limit masih belum berubah ya. Buy limit ke 1 ya di EMA50, buy limit kedua di EMA20, dan buy limit ketiga kita di MA200 ya. Nah, untuk posisi untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 alias konfirmasi di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa di sini ya. Kemarin nyaris retest ke buy limit kedua ya. Jadi sekali lagi yang masih tersisa adalah buy limit kedua di MA20 tepatnya di angka 310, dan buy limit ketiga kita di 301,7 atau kalau mau di MA200 juga boleh ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support, ya alias konfirmasi, kita bisa buka posisi long. Target TP kita yang paling konservatif di upper band, which is di 315,1. Dan untuk yang lebih agresif, boleh di EMA50, yaitu di 320,2. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya di EMA50, apabila terjadi retest 1, retest 2 sebagai resisten, nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Jadi itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, dan untuk Polkadot kita bisa di sini ya.
Buy limit kedua kemarin nyaris di retest tapi belum ya. Jadi bukan kedua, pertama ya. Jadi untuk sekarang yang masih aktif adalah buy limit pertama yaitu di $5 lebih 40%. Buy limit kedua di EMA 20 yang nanti pelan-pelan kayaknya akan nyatu jadi buy limit pertama juga ya. Dan buy limit ketiga kita di $5 lebih 17 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5.40, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita. Yang pertama itu di sini ya, upper band. Ini yang paling konservatif di $5.50. Mau lebih gila atau agresif ya boleh di EMA 50, tapi menurut gua kejauhan ya. Untuk posisi shortnya apabila dia jebol ke sini, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen ya. Itu untuk Polkadot dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir long term ya. Dan gue ingatkan juga pada hari ini kita akan keluar suatu data penting yaitu consumer confidence. Buat lo mungkin yang konservatif ya dan nggak mau ambil extra volatility, boleh pertimbangkan TP duluan, andaikan sampai jam dekat-dekat jam 9 ini masih belum kena target TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.